Untuk mengetahui kondisi terkini mengenai kasus Rizik Syihab, kita langsung terhubung dengan reporter Sirena Graciela dan juru kamera Sartika Harahap serta Fatan Jauhar dari Polda Metro Jaya. Sirena, ada 5 orang lainnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka selain dengan Muhammad Rizik Syihab. Apakah pasal yang dikenakan terhadap 5 orang ini terkait dengan pelanggaran kekarantinaan kesehatan atau ada pasal-pasal lain yang dikenakan? Iya, Cikal, berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh pihak penyidik pada tanggal 8 November yang lalu, akhirnya penyidik itu menetapkan Rizik Syihab beserta dengan kelima orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan pada acara pernikahan putri dari Rizik Syihab di Petamburan pada pertengahan November yang lalu. Selain dari Rizik Syihab yang ditetapkan sebagai tersangka karena merupakan penyelenggara acara, ada 5 orang lainnya begitu yang ditetapkan juga sebagai tersangka. Yang pertama adalah ada Haris Ubaidillah sebagai ketua panitia acara, kemudian ada Ali Alwi Alata sebagai sekretaris panitia, dan ada Maman Suryadi sebagai penanggung jawab bidang keamanan, kemudian juga ada Ahmad Sobri Lubis sebagai penanggung jawab acara, dan yang terakhir adalah Idrus sebagai seksi acara. Sebagai informasi, Cikal, bahwa kelima orang tersangka terakhir merupakan panitia inti dari acara pernikahan putri dari Rizik Syihab yang digelar di Petamburan. Dengan penetapan status tersangka tersebut, Rizik Syihab ini dikenakan 2 pasal begitu. Yang pertama adalah pasal 160 KUHP karena dinilai menghasut masyarakat untuk melakukan tindak pidana sehingga terjadi kedaruratan kesehatan di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua juga Rizik Syihab dikenai pasal 216 KUHP karena dinilai melawan petugas begitu. Dengan adanya 2 pasal tersebut, dari Rizik Syihab terancam terancam pidana penjara, maksud kami selama 6 tahun. Sementara untuk 5 orang tersangka sisanya dikenakan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan nomor 6 tahun 2018 dengan ancaman penjara 1 tahun. Kemudian sebagai informasi, Cikal, bahwa tadi sekitar pukul 10 pagi hari tadi sejumlah kuasa hukum dari FPI datang begitu ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan juga diwakili oleh Aziz Yanuar, di mana kedatangan mereka guna menemui para penyidik untuk meminta surat panggilan dari pemeriksaan Rizik dan juga 5 orang tersangka lainnya. Di mana sebelumnya juga Aziz sebenarnya sudah menjelaskan bahwa rencananya pihaknya akan memenuhi panggilan kedua dari para penyidik pada hari Senin tanggal 14 Desember mendatang. Namun karena sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu, maka pihaknya juga akan mengkoordinasikan lebih lanjut bagaimana langkah selanjutnya yang akan juga diambil oleh pihak penyidik. Cikal. Ya, artinya sudah ada pihak dari FPI yang datang, kemudian kalau kemarin upaya yang dilakukan, yang dipertanyakan adalah bagaimana pola penangkapan dari Rizik Syihab. Kalau sudah datang, artinya apa langkah strategis yang akan dilakukan oleh kepolisian? Apakah sudah sama-sama menemui titik temu kapan Rizik Syihab akan dipanggil dari ke pihak kepolisian? Iya, Cikal, hingga saat ini memang sayangnya kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai apakah dari pihak kepolisian sudah mulai bergerak untuk melakukan penangkapan kepada Rizik Syihab atau belum, dan juga kami juga masih belum mendapatkan informasi dari pihak kuasa hukum FPI karena hingga saat ini pihak kuasa hukum masih menemui pihak penyidik dari Polda Metro Jaya begitu. Namun dari Polda Metro Jaya, Cikal, juga telah melakukan surat cekal gitu, telah mengeluarkan surat cekal terhadap Rizik Syihab dan juga 5 orang tersangka lainnya, di mana untuk pencekalan ini akan berlaku selama 20 hari ke depan, sehingga Rizik Syihab beserta dengan kelima orang tersangka lainnya dilarang untuk keluar dari Indonesia atau tidak dapat berpergian sementara ke luar negeri. Surat pencekalan ini dikeluarkan langsung begitu pada saat selesai gelar perkara dan juga pada saat penentuan Rizik Syihab sebagai tersangka pada tanggal 8 November yang lalu dan langsung diberikan oleh pihak penyidik ke Dirjen Imigrasian Kemenkumham. Kembali ke Anda di studio, Cikal. Baik, kita nantikan bagaimana perkembangan terkini, terutama statement yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum dari Rizik Syihab. Terima kasih Sirena atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Ya pemirsa, itu tadi laporan Sirena Graciela dan juru kamera Sartika Harahap serta Fatan Jauhar dari Polda Metro Jaya.